Haras, bersama teman lagi. Kali ini kita membicarakan Tarombo mulai dari Nabulon kepada manusia. Mula jadi Nabulon adalah maha mula segala yang ada di dunia ini. Sebenarnya beliau tak ada rupanya, tanpa nama, dan tak bisa dibahasakan. Jadi untuk memanggilnya, orang Batak menyebutnya Mula Jadi Nabulon. Karena yang pertama ada, dan yang suci, dan yang agung. Jadi menurut orang Batak, di dunia ini tidak ada kiamat. Bumi ini, dunia ini akan selama-lamanya begini dan mewariskan segala kebaikan dan kebijaksanaan untuk generasi berikutnya jika memiliki parbinotoan, hasation, harap dengan keramat alam dan perpustakaan itolonan, yaitu bisa membaca kitab alam semesta yang tak tertulis. Nah, kemudian si Raja Batak adalah parhitean atau titisan Mula Jadi Nabulon yang diturunkan di Gunung Pusuk Buhit melalui perkawinan Ibu Bumi Si Burudia Parucara dan si Raja Odap-Odap, keturunan Opung Mangala Bulan dari dewa dari alam kematian. Kemudian ada juga Opung Bumi. Opung Bumi ini adalah Si Burudia Parucara. Dan kemudian ada Opung Matahari. Opung ini bisa dipelajari melalui Opung Raja Isumbaun. Opung Bulan, yaitu Opung ini bisa dipelajari melalui Opung Guru Tatia Bulan. Nah, perpaduan Opung Bumi, Opung Matahari, dan Opung Bulan inilah yang menjadi leluhur si Raja Batak, yaitu titisan Opung Mula Jadi Nabulon yang turun di Dolok Pusuk Buhit. Kemudian ada juga Opung Tanaman, Opung Binatang, dan Opung Habunaran Nitano, Opung Habunaran Nyai, dan Opung Habunaran Nyapi, dan Opung Habunaran Logo, dan juga Opung Manusia. Nah, ketujuh Opung ini lah yang mendiami Banua Tonga. Banua Tonga yang disebut juga Obung Napitulapis atau Seven Rays of Creation, yang kita panggil dengan nama si Raja Uti-Utian. Inilah sosok Maha Guru yang menjaga alam tujuh lapis itu. Untuk mengenal Opung si Raja Uti-Utian ini, yaitu untuk lebih mendalami kebatinan Nahumion atau rahasia Tuhan alam semesta, kita harus berguru kepada Opung sosok si Raja Uti dengan bantuan Opung Sahala Opung Batara Guru. Nah, menurut alam semesta dan menurut pengetahuan orang Batak, bahwa manusia itu terjadinya adalah mengalami proses transformasi hingga mencapai bentuk ideal spiral fraktal manusia sekarang, dan itu pun belumlah sempurna. Tetapi pertumbuhan manusia itu sesuai dengan perkembangan alamnya, sesuai dengan alam buminya, atmosfernya. Bisa saja manusia bertumbuh lagi sampai 12 meter lebih. Ya, tapi tergantung buminya, dia mau makhluknya seperti apa. Nah, keberadaan manusia ini tidak semerta-merta bim salah bim. Manusia pernah tubuhnya setengah binatang, setengah tumbuhan.
itulah transformasi alam, evolusi alam untuk mencapai tubuh sempurna fraktal manusia sampai sesempurnanya. Kita ini sebenarnya masih kurang sempurna. Nah, bagaimana meyakinkan data ini yang ada di alam ini? Bukti peradaban atau zaman separuh manusia, separuh binatang, separuh manusia, separuh tumbuhan ini masih banyak kita temukan peninggalan-peninggalan kuno di hampir seluruh dunia ini ya. Biasanya ditemukan di relief-relief candi atau di candi-candi di seluruh dunia ini. Candi tua, mulai dari Candi Bahal II ada di situ patung separuh manusia separuh ular ya di meja altarnya. Terus ada di Candi Panei Simalungun ada patung separuh gajah separuh manusia, dan juga di peradaban Mesir ada separuh burung separuh manusia. Juga di Candi Borobudur ada patung separuh manusia separuh burung, dan juga di Candi Prambanan relief Kalpataru separuh manusia separuh burung. Demikian juga di peradaban Sumeria dan juga Mesir sudah ya, dan peradaban Cina, dan banyak lagi mitologi-mitologi di budaya bangsa-bangsa lain yang menceritakan tentang separuh manusia, separuh binatang, separuh manusia, separuh tumbuhan. Dan itu tersebar di zaman itu di seluruh dunia ini. Secara fisik mereka sudah tidak ada lagi karena bumi sudah mengganti atmosfernya dan bumi pun mengganti makhluknya. Dan itulah bukti yang ada di alam nyata. Bahkan ketika kita meninggal pun orang Batak yakin manusia kembali ke tempat yang berbeda-beda seperti yang telah kita bicarakan tadi. Yang ke-9 tadi bisa kembali ke mula jadi Nabolon, ke opung bumi, ke opung bulan, ke opung matahari, atau ke opung si Raja Batak, atau ke opung tanaman, ke opung binatang, atau ke opung Habonarani Tano, atau ke opung Habonarani Aik, atau ke opung Habonarani Api, atau ke opung Habonarani Alugo, atau ke leluhur manusia. Itu semua tergantung dari amal dan pengalaman hidup kita ya, kemampuan kita masing-masing, pencapaian kita, kecerdasan kita di masa hidup kita, dan amal kita. Jadi ada orang yang nyawanya atau tendinya kembali kepada Seven Race Creation tadi, atau kerajaan uti-utian ke-7 lapis alam Banuan Tonga tadi, yaitu ke opung tanaman, ke opung silang Nagurasta, atau ke opung binatang Guguna Buluni, atau ke opung Habonarani Tano, atau ke opung Habonarani Aik, atau ke opung Habonarani Api, atau ke opung Habonarani Alugu, atau ke opung manusia, ke opung masing-masing. Ada juga yang yang kembali ke opung leluhur yang opung bumi, opung bulan, dan opung matahari, bergabung ke inti bumi, ke matahari, dan ke bulan. Ada juga nyawa atau tondi orang mati yang kembali ke rumah bolon opung mula jadi Nabolon, menjadi bintang di langit, bergabung menjadi penjelajah galaktika bersama opung mula jadi Nabolon. Opung mula jadi Nabolon ini selalu mencipta di alam dimensi dan lain. Nah, itu kerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, opung mula jadi Nabolon. Dan manusia yang mampu menggapai kecerdasan seperti mula jadi Nabolon dengan
kecerdasan yang unik dan menarik, dan semua ciptaan itu selalu berbeda satu sama lainnya, bisa bergabung bersama beliau, membuka lembaran galaksi untuk mencipta tatanan baru yang unik dan menarik. Itulah yang menjadi denyut nadi alam yang menyatu kepada nada-nada alam, nada-nadi bersatu. Nah, itulah musik alam keabadian. Kemana nyawa dan tondi kita atau tondi kita ini bergabung itu tergantung pencapaian pengalaman hidup kita di alam permukaan 7 lapis atau 7 gelombang alam. Tentu saja kita bisa mampu menjalani kehidupan di bumi ini atas anugerah ke semua leluhur yang kita pelajari tadi. Alam bumi Mahadaya ini memang penuh magis dan mistis. Itulah alam gaib yang misterius. Nah, itu pula sebabnya ada orang yang suka berdoa di air, di atas batu, di atas tanah, atau memakai tanaman, memakai binatang. Itu semua adalah tuntunan jiwanya atau tuntunan DNA-nya ingin bersatu dengan para leluhur sebelum manusia ada. Ingin berdoa bersama tanaman, ingin berdoa bersama binatang untuk menyampaikan permintaannya kepada Mula Jadi Nabulon, Partingkan Bahasa Nabulon. Butima, saya menerima masukan dari teman-teman. Banyak rezeki kita semua. Horas, horas, horas.